Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan materi penilaian non-tes, kami akan menjelaskan beberapa poinnya. Saya akan menjelaskan di poin pertama. Poin pertama ini adalah penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja ini adalah suatu penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini biasanya digunakan untuk menilai keterampilan kompetensi yang menurut peserta didik ini melakukan tugasnya, seperti praktek sholat, diskusi, setelah itu ada praktek di laboratorium, dan membaca puisi dan lain-lain. Cara penilaian ini lebih otentik daripada tes tertulis, karena semua itu dinilai lebih mencerminkan bahwa kemampuan peserta didik ini yang sebenarnya atau lebih nyata dan efektif. Penilaian proyek. Penilaian proyek adalah suatu kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan dalam periode tertentu. Tugas tersebut berupa perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian suatu data. Proyek ini dapat digunakan untuk mengetahui suatu pemahaman, kemampuan pengaplikasian, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan bahwa siswa pada mata pelajaran tertentu secara jelas. Kegiatan penilaian proyek ini dapat dilakukan secara individual dan secara kelompok. Dalam penilaian proyek, setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu kemampuan pengelolaan, yaitu kemampuan siswa dalam memilih suatu topik, mencari informasi dan mengelola waktu, pengumpulan suatu data serta penulisan laporan. Yang kedua, relevansi, yaitu kesesuaian dengan suatu mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, keaslian, yaitu proyek yang dilakukan dengan siswa harus merupakan hasil karyanya, dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa suatu petunjuk dan dukungan terhadap proses siswa tersebut. C. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah suatu model penilaian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membangun dan merefleksi suatu tugas atau karya melalui pengumpulan bahan-bahan yang relevan dengan tujuan dan keinginan yang dibangun oleh peserta didik, sehingga hasil pekerjaan tersebut dapat dinilai oleh guru dalam periode tertentu. Jadi, penilaian portofolio merupakan suatu pendekatan dalam penilaian kinerja peserta didik. Penilaian portofolio dibagi menjadi 2 jenis, yaitu portofolio proses dan portofolio produk. Yang pertama, portofolio proses. Portofolio proses yaitu menunjukkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi dasar, dan sekumpulan indikator yang telah ditetapkan dalam kurikulum, serta menunjukkan semua hasil dari awal sampai dengan akhir selama kurun waktu tertentu. Contoh, portofolio proses yaitu portofolio kerja yang digunakan untuk memantau kemajuan atau perkembangan dan menilai peserta didik dan dalam mengelola kegiatan belajar mereka sendiri. Pada portofolio kerja ini yang dinilai adalah cara kerja dan hasil kerja siswa. Yang kedua, portofolio produk. Penilaian portofolio ini hanya menekankan pada penguasaan dari tugas yang dituntut dalam standar kompetensi dasar dan sekumpulan indikator hasil belajar, serta hanya menunjukkan evidence paling baik tanpa memperhatikan bagaimana dan kapan evidence tersebut diperoleh. Contoh portofolio produk adalah portofolio penampilan dan portofolio dokumentasi. Yang pertama, portofolio penampilan.
Portofolio penampilan digunakan untuk memilih hal-hal yang paling baik dan menunjukkan bahan atau pekerjaan terbaik yang dihasilkan oleh siswa. Yang kedua, portofolio dokumentasi. Portofolio dokumentasi adalah seleksi hasil kerja terbaik siswa yang akan ditunjukkan dalam penilaian. Portofolio dokumentasi tidak hanya berisi hasil kerja siswa, tetapi semua proses yang digunakan oleh siswa untuk menghasilkan karya tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah suatu model penilaian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membangun dan merefleksi tugas atau karya yang melalui pengumpulan bahan-bahan yang relevan dengan tujuan dan keinginan yang dibangun oleh peserta didik, sehingga hasil pekerjaan tersebut dapat dinilai oleh guru. Penilaian diri atau self-assessment adalah suatu teknik penilaian yang meminta siswa untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajari. Inti dari penilaian diri adalah kejujuran siswa dalam mengungkapkan tingkat pencapaian kompetensi yang ada pada dirinya yang berkaitan dengan konsep, praktik, dan sikap atau minat melalui format penilaian diri. Ciri utama penilaian diri: 1. Termotivasi sendiri. 2. Adanya komitmen kepala sekolah. 3. Tersosialisasi dengan baik. 4. Berkesinambungan. 5. Transparansi. Lalu proses penilaian diri: 1. Siswa menghasilkan observasi diri. 2. Membuat penimbangan sendiri. Yang ketiga, melakukan reaksi sendiri, menafsirkan tingkat pencapaian tujuan, dan menghayati kepuasan hasil reaksi sendiri. Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.